Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UPB, perkenalkan nama saya Siti Awaliati Delebilda atau biasa dipanggil Ibu Adel. Saya saat ini menjabat sebagai Direktur Administrasi Umum Universitas Pelita Bangsa. Nah, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Ibu Siska dari Kepala Bagian Keuangan serta Ibu Rina selaku Kepala Subbagian Keuangan akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai rincian lebih detail terkait pembayaran mahasiswa. Nah, saat ini pembayaran mahasiswa di UPB itu udah lebih canggih loh. Dari 2016 kita sudah menggunakan virtual account dan host to host. Mbak Siska masih ingat nggak Bang apa aja sih yang sudah bekerja sama dengan UPB? Baik, terima kasih Ibu Adel atas kesempatan dan waktunya. Oke teman-teman, seperti yang mungkin kalian ketahui bahwa di e-kampus kita sudah kerjasama dengan 3 bank ya saat ini, yaitu adalah ada Bank BNI, ada Bank Mandiri, serta ada Bank Permata. Namun di sini kali ini kita bertiga akan membahas dengan kaitannya bagaimana sih tata cara pembayaran yang ada di e-kampus kita. Namun kali ini saya akan menjelaskan secara detail dengan Mbak Rina seperti apa tata caranya. Silakan Mbak Rina. Oke. Baik, terima kasih Bu Adel, Bu Siska. Nah, jadi kali ini kita bahas beberapa cara pembayaran terkait pembayaran pendaftaran, metode pembayaran mahasiswa, cek status sejarah transaksi, cetak tagihan atau bukti pembayaran, konversi, dan beasiswa. Oh begitu Mbak Rina. Jadi siapa saja kakak-kakak yang ada di keuangan yang akan menjelaskan semua pembayaran yang tadi Mbak Rina katakan? Nah, di sini akan dijelaskan oleh kakak-kakak kita yang di keuangan. Ada Kak Rensi, ada Kak Dimas, ada Kak Trias, ada Kak Ceceng, ada Kak Fitri, dan ada Kak Anissa. Penjelasan pertama terkait pembayaran pendaftaran mahasiswa baru akan dijelaskan oleh Kak Rensi. Silahkan Kak Rensi. Jadi setelah teman-teman melakukan pendaftaran, teman-teman silahkan klik menu bayar registrasi. Setelah muncul tampilan seperti ini, nanti teman-teman bisa memilih virtual account-nya. Jadi kita ada 3 virtual account, bisa lewat virtual account BNI, Mandiri, ataupun Permata. Misalkan teman-teman ingin membayar melalui Bank BNI. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan setelah teman-teman tadi mengklik pembayaran melalui virtual account Bank BNI. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah kode pembayarannya, lalu kemudian total pembayaran yang akan ditransferkan. Perlu diingat di sini ada biaya administrasinya sebesar 5.000. Contohnya, ketika teman-teman akan membayar biaya pendaftaran sebesar 500.000, maka ada biaya administrasi 5.000, maka yang harus teman-teman bayarkan adalah senilai Rp505.000. Jika teman-teman sudah melakukan pembayaran di e-kampus, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jika sudah, silakan teman-teman print out bukti pembayarannya, lalu kemudian tinggal lakukan konfirmasi pembayaran ke loket administrasi keuangan untuk segera divalidasi. Selanjutnya, untuk pembayaran alma mater dan PPLK, teman-teman silakan klik menu pembayaran daftar ulangnya. Lalu jika sudah muncul tampilan seperti yang di layar berikut, teman-teman tinggal pilih item pembayaran apa saja yang akan dibayarkan. Jika sudah berwarna kuning di sebelah layar atau PC teman-teman, maka tinggal klik metode pembayaran seperti pada saat pembayaran pendaftaran tadi. Perlu diingat untuk teman-teman calon mahasiswa baru, apabila di saat pendaftaran teman-teman belum punya ATM, teman-teman bisa melakukan pembayaran dengan cara setor tunai ke bank tujuan, atau bisa juga dengan menggunakan virtual account bank tujuan yang dipilih ya. Nah, kami himbau kepada teman-teman tidak disarankan menggunakan e-wallet ataupun pihak jasa transfer.
Jadi, alangkah baiknya jika punya uang cash, silahkan teman-teman setor uang tunai saja, karena ini jauh lebih aman. Dan jika terjadi kendala, akan lebih mudah di dalam penanganannya. Nah, buat teman-teman yang bertanya apakah di UPB menerima mahasiswa pindahan? Yaps, di UPB menerima banget teman-teman yang studi lanjut dari D3 ke strata 1 atau pindahan ataupun transferan dari perguruan tinggi lainnya. Untuk pendaftarannya sendiri, teman-teman tinggal daftar online ataupun datang langsung ke kampus ke bagian ruang tata usaha. Untuk biaya yang pertama kali dibayarkan apa saja? Yaitu 1. Pendaftaran, yang kedua alma mater, yang ketiga PPLK atau ospek atau OPA. Nah, untuk biaya konversinya bagaimana? Catatan untuk biaya konversi, pastikan teman-teman setelah pendaftaran online, teman-teman sudah menyerahkan transkrip nilai terlebih dahulu dari kampus sebelumnya ke bagian tata usaha. Selanjutnya, teman-teman akan dihubungi oleh bagian tata usaha jika hasil konversinya sudah selesai. Setelah itu, teman-teman fotokopi terlebih dahulu hasil konversiannya. Setelah itu, teman-teman bawa fotokopi hasil konversiannya ke loket administrasi keuangan untuk dihitung biaya yang harus dikeluarkannya. Untuk biaya konversi, jika SKS-nya di bawah 40 SKS, maka biaya yang perlu dibayarkan 500.000. Untuk SKS antara 41 sampai 80 SKS yang diakui, maka biayanya Rp1.000.000. Jika SKS lebih dari 81 SKS, maka biayanya Rp1.500.000. Nah, sekarang teman-teman kita fokus dulu terlebih dahulu ke pembayaran mahasiswa. Kita perhatikan, mungkin nanti di sini ada ya, bisa dilihat. Kita perhatikan di menu pembayaran mahasiswanya. Lalu di pojok kiri atas nih ada pilihan jenis pembayarannya. Nah, jadi kalau teman-teman misalkan mau bayar PPLK, ospek, KKN, PKL atau KKP, juga magang, sidang skripsi, tugas akhir, tesis dan lain-lain, nanti teman-teman bisa pilih nih di sini tuh di menu jenis pembayarannya. Kalau SPP berarti di daftar ulang. Kalau untuk tesis berarti di tesis, nanti untuk KKN atau PKL berarti di PKL. Begitu dan seterusnya ya. Nah, nanti teman-teman tinggal arahkan dan klik aja tanda panahnya ke bawah, lalu kemudian di sebelah kanannya ada pembayaran terdapat pilihan semesternya tuh. Setelah diklik ada pilihan semesternya. Nah, betul. Nah, jadi kalian bisa pilih nih di semester berapa kalian ingin melunasi tagihan tersebut. Gitu. Misalkan ada pembayaran yang terlewat, maka teman-teman tinggal klik tanda panah. Lalu nanti tinggal dipilih aja semesternya mau di semester berapa yang ingin dilunasi ya tentunya. Contoh misalkan untuk SPP September sampai dengan Februari itu ada di semester ganjil. Otomatis ada di semester 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya ya teman-teman. Begitu juga SPP bulan Maret sampai dengan Agustus ada di semester genap. Yaitu ada di semester 2, lalu ada semester 4, 6, 8, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke pembayaran mahasiswa. Sebelum melakukan pembayaran, pastikan teman-teman semua nih sudah mengklik menu refresh-nya. Itu ada tombol refresh, diklik ya. Jangan sampai enggak. Jadi diklik dulu menu refresh-nya, lalu teman-teman tinggal pilih aja. Di sebelah kanannya ada tambah baru atau tinggal dipilih di bawahnya untuk item biaya apa yang ingin dilunasi. Begitu. Jika sudah berwarna kuning pada keterangan, maka item biaya sudah sesuai atau sudah siap untuk dilunasi. Begitu. Nanti teman-teman tinggal dilihat sesuai dengan tagihannya atau enggak. Nanti tinggal dipilih nih, mau via BNI, via Permata, atau juga bisa via Mandiri ya teman-teman. Jadi Mandiri dan Permata nanti via Fastpay, lalu BNI menggunakan BNI tersendiri begitu. Selanjutnya, setelah diklik bank tujuan yang teman-teman mau gunakan ya, mau diakses, silakan teman-teman melakukan pembayaran bisa melalui ATM, M-Banking, Internet Banking, ataupun setor tunai ke bank tujuan.
Jadi kemudian masukkan kode VA-nya. Tadi kan udah dapat kode VA ya teman-teman ya. Jadi setelah pilih banknya mau bank apa, nanti teman-teman akan mendapatkan kode VA. Nah, ini adalah contoh kode VA-nya. Jadi setiap bank tujuan itu kode VA-nya akan beda-beda ya. Nanti dimasukkan kode VA-nya. Nah, kode VA ini adalah pengganti nomor rekeningnya. Jadi kalau misalkan untuk teman-teman yang nggak punya ATM BNI, Permata, ataupun Mandiri, nanti bisa tetap menggunakan kode VA tersebut di ATM-nya masing-masing ya. Contoh misalkan ATM teman-teman BCA, nanti teman-teman bisa menggunakan kode VA tersebut di menu transfer ke bank lain. Jadi sebagai pengganti nomor rekening tujuannya gitu. Dan disesuaikan nanti bank tujuannya sesuai tadi teman-teman ambil kode VA-nya tuh kode VA bank apa. Nah, selain itu harus diperhatikan juga yaitu nominalnya. Di sini sudah terlihat ya. Nominal itu adalah nominal yang tagihan yang tadi teman-teman pilih, lalu juga ada adminnya Rp5.000. Jadi jangan sampai terlewat nih teman-teman, jangan sampai kelupaan. Jadi nanti dilihat nominalnya, karena nominal ini harus sesuai dengan kode VA yang sudah teman-teman ambil. Kode VA dan nominal yang tidak sesuai nanti tidak akan bisa terakses atau terproses di banking Pelita Bangsa atau di e-kampus Pelita Bangsa. Begitu. Nah, teman-teman nanti setelah proses pembayaran yang tadi sudah didapatkan, juga harus diperhatikan juga ketika transaksinya ya. Jadi jangan menggunakan e-wallet ya. Jangan menggunakan mungkin Dana, Shopee Pay atau dan lain-lainnya ya, atau pihak-pihak pembayaran pihak ketiga lainnya. Jadi hanya menggunakan m-banking, internet banking, ATM, atau bisa langsung ke banknya langsung ya, jikalau memang teman-teman nggak memiliki nomor rekening tentunya. Karena itu akan mempengaruhi nanti untuk proses verifikasinya. Jadi karena kita juga di kampus belum terintegrasi dengan e-wallet gitu. Jadi untuk jaga-jaga, mohon sekali lagi hanya menggunakan banking. Nah, setelah teman-teman sudah melakukan pembayaran, tapi kok di sistem e-kampusnya masih belum masuk, tenang, teman-teman bisa melakukannya sendiri. Selagi teman-teman masih memiliki bukti transfernya, nanti teman-teman bisa cek terlebih dahulu pembayaran, statusnya pembayaran itu kayak gimana nanti di sistem e-kampus sebagai berikut. Nah, perhatikan, pada sebelumnya kan ada menu proses pembayaran, terus pembayaran mahasiswa. Sebelah kanan teman-teman itu ada sejarah transaksi, ada via FastPay, ada via Mandiri. Nanti tinggal cocokkan aja sama bukti transfer teman-teman. Teman-teman itu menggunakan nomor virtual account bank apa. Contoh kalau misalkan teman-teman menggunakan bank BNI, berarti sejarah transaksinya via BNI. Tapi jika teman-teman menggunakan sejarah nomor virtual account dari Bank Mandiri atau Permata, nanti teman-teman pilihnya yang FastPay. Nah, status pembayaran ini di sebelah kanan teman-teman itu ada 4 jenis. Yang pertama ada status pembayaran teman-teman yang belum proses, sedang proses, payment expired, dan payment sukses. Kalau teman-teman di sini statusnya masih belum proses, artinya teman-teman belum melakukan yang namanya pembayaran. Sedangkan kalau yang sedang proses, berarti pembayaran dari teman-teman masih dalam proses dari bank terkait yang bank teman-teman gunakan. Nah, sedangkan kalau misalkan status payment expired, nah expired itu artinya nomor virtual account ini yang teman-teman ambil sebelumnya sudah mencapai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Artinya nomor virtual account tersebut sudah tidak bisa untuk digunakan. Nah, misalkan teman-teman menggunakan Bank Permata dan Mandiri, maka langsung klik ke bank via PSP tadi. Gitu ya. Nah, selanjutnya dengan bukti transfer, nanti tinggal teman-teman dilihat kode kolom TRX, cocokkan dengan kode nomor virtual account teman-teman yang sudah bayarkan tadi.
Terus di sini sebelah kirinya ada tanda plus. Setelah dari tanda plus ini teman-teman tinggal klik aja. Cocokkan dengan bukti pembayaran ya. Pembayarannya sudah sesuai belum? Kalau misalkan pembayarannya sudah sesuai dan nomor virtual account-nya sudah sesuai, maka teman-teman tinggal ngeklik dilihat untuk status pembayaran ya. Kalau misalkan seperti tadi pembayaran sedang proses, kok masih lama gitu ya, statusnya masih sedang proses terus, padahal transfernya sudah dari 1 jam yang lalu atau 2 jam yang lalu, tapi statusnya masih sedang proses, nanti teman-teman bisa cek ulang sendiri. Tinggal diklik aja cek ulangnya. Kalau misalkan hal terjadinya masih sama, nah inilah pentingnya buat teman-teman semua selalu megang, selalu menyimpan bukti transfer. Kenapa? Kalau misalkan statusnya masih belum berubah juga meskipun sudah dicek ulang, teman-teman masih bisa ajukan pengaduan langsung ke loket administrasi keuangan. Nanti tinggal bawa aja bukti transaksinya, bawa bukti transfer teman-teman langsung ke loket administrasi keuangan biar dilakukan penelusuran lebih lanjut. Masalahnya terletak ada di mana. Gitu teman-teman. Selanjutnya, teman-teman yang sudah memiliki NIM bisa login ke bagian username-nya, lalu diklik password-nya, lalu klik login-nya. Untuk password sendiri, kalaupun mahasiswa ada yang lupa atau bermasalah, bisa dibantu di bagian akademik ya. Untuk password, saya sarankan untuk diganti secara berkala agar data teman-teman jauh lebih aman. Setelah klik login, beginilah tampilan dashboard e-kampus. Oke, saya akan bahas menu tagihan dan pembayaran. Nah, menu tagihan dan pembayaran ini bisa terlihat atau mahasiswa akan melihat tagihan-tagihan apa saja yang harus dilunasi. Lalu klik menu tagihannya, menu informasi pembayarannya, klik tagihan pembayaran. Oke, baik, perhatikan pada tampilan saat ini kita sekarang berada di tampilan menu tagihan dan pembayaran. Nah, di sini jika teman-teman ingin mencetak tagihan, tinggal klik pada menu cetak tagihannya. Baik, seperti inilah tampilan cetak tagihan untuk semester dari semester 1 sampai semester yang mahasiswa ingin melihat tagihannya ya. Baik, untuk melihat bukti bayarnya itu ada di sebelah kanan, terdapat logo printer. Itu untuk cetak bukti pembayaran. Tinggal apa nih yang mau dicetak, pembayaran daftar ulang atau pembayaran tesis, skripsi dan lain-lain ya. Seperti itu. Baik, buat teman-teman yang berkuliah di Pelita Bangsa, bagi teman-teman yang terkendala pembayaran, jangan risau. Bahwasannya Universitas Pelita Bangsa sudah melakukan kerjasama dengan salah satu lembaga, yaitu lembaga Dana Cita. Bagi teman-teman yang terkendala dari pembayaran, segala hal dan apapun pembayaran yang ada di Universitas Pelita Bangsa, teman-teman bisa mengajukan dana pinjaman kepada Dana Cita. Di mana Dana Cita ini sudah bekerja sama dengan Universitas Pelita Bangsa dan di bawah naungan Direktorat Kemahasiswaan. Di situ adalah menjadi salah satu pondasi untuk menengahi bagi mahasiswa yang terkendala dari segi biaya. Jadi seperti itu Sobat UPB untuk tata cara pembayaran. Sudah nggak bingung lagi dong? Teman-teman wajib save ya video ini sampai dengan teman-teman lulus di Universitas Pelita Bangsa. Sekian untuk video kali ini, nantikan video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampus Megah yang berkualitas, Ya, Pelita Bangsa.